Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang perasaan dari dirinya untukmu. Kira-kira apa yang terjadi? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Tentang perasaan hati. Kita lihat apa yang terjadi. Ini bisa dari dirimu, bisa dari dirinya ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Kalaupun ini tidak sesuai 100% ya memang karena energi campur ya. Dan kalaupun mungkin kondisinya tidak sama sekali readingan ini sesuai, ya berarti readingan ini bukan untukmu ya, jangan dipaksakan. Oke, kita lihat di sini. Wow, di sini hidupmu lebih tenang ya, lebih nyaman, lebih damai, walaupun mungkin kamu seorang diri sendiri maksudnya ya. Entah di sini kamu janda, duda, ataupun memang jomblo ya, belum nikah gitu, tapi jomblo-jomblo happy. Di sini saya lihat tuh mantan kamu ingin kembali. Kenapa? Karena dia sudah lihat kamu bahagia. Wah, ini mantan nih, bicara energi mantan ya, energinya besar ya. Karena saya lihat di sini bahagia dalam artian kamu sudah mapan, kamu lebih cantik, lebih ganteng, badanmu terawat. Mungkin kemarin kamu gemoy, sekarang wow gitu, seksi ya. Ataupun mungkin sispek ya, banyak duit, punya mobil, yang dulu mungkin kamu cuman jalan kaki atau punya motor ya, sekarang udah punya mobil. Ya jangan takut, sekarang Kak Ica saya masih punya motor, besok kamu punya mobil ya. Langsung dia wow, aduh saya merasa rugi gitu. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang ingin kembali kepadamu pada saat kamu sudah tidak menginginkannya lagi. Pada saat kamu sudah menggapai impianmu. Ini tangga-tangga ya, kamu sudah naik, jauh naik gitu. Dia pernah berkhianat ya, ini dia pernah berkhianat dengan yang lain ya, ataupun meninggalkanmu. Tapi sekarang nih lihat, kamu punya pohon koin ya, dimana tuh kamu mau ibaratkan sudah lebih baik nih semesta mengangkatmu, mengangkat derajatmu, walaupun kamu sendiri tertatih-tatih ya tuh, tapi kamu memanjat untuk bisa mengambil semuanya tuh. Ini bintang-bintang emas, koin emas ya, ada bintang-bintang emas bercahaya di sini, sedangkan dia mendapatkan pasangan tapi tidak bahagia tuh di, ataupun mungkin kondisinya saat ini ya dia lagi pokoknya inginkan kamu gitu, dimana mungkin dulu dia mengkhianatimu atau memilih yang lain ya, ataupun mungkin saat ini dia sudah mempunyai pasangan ya, pasangan dalam artian istri atau suami gitu ya, tapi dia nggak bahagia, dia ingin kamu. Kenapa? Karena dia lihat kamu, wah jomblo aja bahagia, apalagi kok gua nih kayak macam serasa jomblo ya, padahal ada pasangan. Nah ini ya, dia merasa bahwa hidup ini membuatku stres dan akhirnya itu melukainya. Tuh, stres dengan kehidupannya. Dimana ada Ten of Swords ya, dia mengingat kesalahan-kesalahan dia di masa lalu. Ya, dan bahkan mungkin yang dia bela saat ini, yang dia pertahankan atau dia puja-puji, malah menusuknya dari belakang, dimana mungkin meninggalkannya, mengkhianatinya juga, ataupun dari sikap atau kata-katanya, tindakannya yang menyakitinya
Dimana mungkin dia merasa bahwa dirinya tuh lebih baik dari dirimu, tapi ternyata dialah yang akhirnya membuat luka untuk dirinya. Dan dia tersadarkan bahwa apa yang pernah saya lakukan kepadamu, akhirnya ini yang saya dapatkan juga, dimana orang-orang ini melakukan hal yang sama seperti saya lakukan dulu kepadamu. Dan dia merasakan sakitnya itu, ya. Tuh. Ya, dia ingin kembali, tapi kayaknya kamu sudah nggak mau gitu. Ibaratkan ini masa lalu nih, waktu ya. Ini udah masa lalu, saya nggak mau terulang lagi dengan kesedihan-kesedihan. Saya mau meraih masa depanku, impianku. Ibaratkan ini cawan, kamu udah buang ya. Ibaratkan gelas-gelas cawan yang mana dulu kamu berharap dia menjadi orang yang bisa melindungimu, bisa menyayangimu, mencintaimu. Ternyata itu sia-sia, di mana ya itu gelasnya, harapan-harapan ini, ibaratkan air ini terbuang ya. Jadi kamu sudah tidak mau sedih lagi dengan masa lalu ya, dimana ya orang masa lalu ini mau datang lagi, kamu sudah nggak mau ya, karena kamu tahu bahwa dirimu berharga, dirimu pantas untuk dicintai, pantas untuk bahagia, bukan disia-siakan, bukan dimanfaatkan, bukan hanya datang persinggahan, ataupun hanya datang melukai, atau hanya datang karena punya duit. Dan kamu tahu bahwa sekarang kamu hidupmu lebih baik gitu, dia ingin datang, dan kamu tahu itu sikapnya hanya karena butuh, sikapnya itu hanya datang untuk karena ada sesuatu dari dirimu, yang mana pada saat nanti kamu sudah tidak mempunyai itu dan kamu tidak memberikannya lagi, dia akan pergi mencari orang lain, dan kamu tidak mau itu. Dan mungkin kemarin kamu merasa bahwa kenapa hidup ini tidak adil, di mana ada kesedihan ini. Saya sudah memberikan yang terbaik, saya sudah berusaha yang mengorbankan diriku ya, tapi malah dia begitu ya. Kehidupan ini tidak adil, kehidupan ini begini, kenapa Tuhan, sampai menyalahkan Tuhan. Tetapi saat ini kamu merasa bahwa wow, ternyata Tuhan begitu baik kepadaku. Dia menjatuhkan dulu supaya saya tahu bahwa nih orang ini bertopeng, supaya saya sadar bahwa orang ini tidak pantas untukku, dia hanya memanfaatkanku. Dimana pada saat kamu terjatuh, baru kamu tahu bahwa oh ternyata orang ini tidak pantas bersamaku. Dimana pada saat sekarang dia balik, pada saat kondisimu sudah lebih baik, pada saat kamu sudah kaya, ya. Jadi otakmu itu langsung, wah ternyata Tuhan itu baik, dia jatuhkan saya dulu untuk bisa mengangkatku, dan akhirnya saya terkoneksi dengan orang-orang baik, orang-orang toksik, dan saya pun lebih bijaksana untuk menentukan sikap untuk diriku. Bukan berharap dia datang untuk selalu toksik untukku, merugikanku. Walaupun mungkin kamu masih cinta ya, karena di sini ada rasa cinta yang mana kamu akhirnya berperang dengan hatimu, karena logikamu ibaratkan bertolak belakang dengan hatimu, walaupun hatimu masih cinta menginginkan dia. Mungkin ini cinta sejatimu ya, first love ya, cinta pertamamu ya, ataupun mungkin kondisinya ini suami atau istrimu, yang mana kamu tahu bahwa ya saya menikah itu karena atas dasar cinta dan harapan. Tetapi kayaknya cinta-cintaan palsu nggak butuh saya dapatkan. Mendingan saya nggak mempunyai pasangan atau nggak mempunyai suami atau istri, tapi saya dikelilingi cinta, ketimbang mendapatkan pasangan tapi cinta palsu. Ya, saya dikelilingi cinta yang memang saya memberikan juga cinta, tetapi tidak mengikat. Ya, dimana kamu merasa bahwa oke, logikaku nih harus dipakai ketimbang hati. Karena kalau terlalu mendalam, akhirnya hatiku ini, diriku ini korban dari ketidak apa dibilangnya, ketegasan, tidak tegas, ya. Bukan tegas dalam artian angkuh ataupun tegas karena menakutkan atau bagaimana ya, tidak. Tetapi kayak macam saya harus tegas untuk lindungi diri, bukan untuk menakutkan atau untuk wibawa atau untuk sombong atau enggak. Tetapi kamu lebih, saya pantas untuk dicintai, saya pantas untuk dimengerti, saya pantas untuk bahagia. Kalaupun kamu tidak membahagiakanku, nggak apa-apa. Saya akan membahagiakan diriku sendiri. Yang penting saya waras, keluar dari energi toksik. Nah ini, ya. Jadi saya merasa energinya di sini dia ingin kembali kepadamu karena dia mau memperjuangkanmu nih. Ibaratkan nih kondisinya ya, dia ingin datang minta maaf. Karena apa? Di sini ada King of Cups. Dia mau memperjuangkanmu karena kondisinya lagi bermasalah. Ini kudanya di dalam air nih ya, siap tenggelam nih. Walaupun dia ada kuda. Kuda ini artinya macam contoh ada power, mungkin kata-kata manis, minta maaf, yang mana kamu kayak macam apa iya, tapi kamu berpikir itu tipu tuh, itu cuman bahasa-bahasa ya. Nanti ujung-ujungnya saya memberikan
kesempatan dia kembali lagi ke posisi semula, pemalas, menyakiti dari kata-katanya, tindakannya juga ya. Jadi nggak usah ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, tameng anak ya, supaya dia bisa masuk dalam hidupmu di kehidupan yang wow gitu. Dimana kuda ini kan ibaratkan senjata kesombongan dia. Mungkin dia punya rumah dulu, mobil bagus, ketampanan. Sekarang mungkin seiring usia mobilnya udah tua, rumahnya mungkin udah reot-reot, ketampanan atau kecantikannya juga udah berkurang. Jadi dia mau dapat apa mau validasi apa lagi gitu kan, untuk mencari guide-guide orang yang mana bisa masuk dalam jebakannya. Makanya dia kembali kepadamu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa powernya udah berkurang. Ya, atau mungkin sekarang sudah sakit-sakitan, siapa yang mau biayai rumah sakit, siapa yang mau merawatnya ya, dengan alasan saya mencintaimu, saya menyesal, saya betul-betul ini itu. Ataupun mungkin anakmu sekarang sudah besar, atau mungkin kamu ya ditelantarkan orang tua ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Dia mau datang kepadamu dengan penyesalan, ini loh aku ibumu, oh ini loh aku ayahmu, aku sangat mencintaimu, dan menyalahkan orang tuamu atau menyalahkan siapa yang mana, wah dia tidak memberikan aku kesempatan untuk menjagamu, bertemu denganmu, dia macam-macam. Padahal memang dari dulu niatnya nggak ada tuh mau menafkahi anak istri ini, contoh ya. Baru tiba-tiba anaknya sukses, bilang dia ayahmu, bilang dia ibumu, ini contoh. Ataupun anakmu sudah besar, kamu sudah lebih baik, sudah kaya, dia datang ya dengan alasan kita berikan status anak kita bahwa keluarga sempurna, ada suami istri, ayah ibu lengkap gitu, dan aku sangat-sangat menyesal. Padahal nggak tahu aja udah sakit-sakitan itu dia ya, karena bingung siapa yang mau rawat nanti di masa tuanya. Nah ini ada beberapa seperti itu yang kamu terkoneksi dengan narcissistic personality disorder ya. Ingin kembali karena kebutuhan. Mungkin dia sudah tidak punya pekerjaan. Mungkin mobil yang dia yang dia bangga-banggakan dan rumah itu mungkin sudah dilelang atau sudah rusak karena usia. Mukanya juga sudah tidak seganteng secantik dulu. Fisiknya juga sudah sakit-sakitan pula. Ini yang paling utama nih, sakit-sakitan nih. Karena karma. Ya. Ini juga ada yang sebenarnya cuman karena dia tidak cinta kamu, cuman karena ya butuh dirawat, butuh duitmu, ya. Nah ini hati-hati ya, karena memang saya lihat di sini dia ingin datang kembali, ataupun mungkin pasanganmu ini ya alasan bertobat ya, padahal sebenarnya dia tidak bertobat, cuman karena powernya kurang aja. Dan mungkin kalaupun selingkuhan, dia mau selingkuh sudah nggak mau dengan dia karena dia sudah kere, ataupun sudah nggak ganteng atau cantik, atau selingkuhannya memang nggak mau karena sudah tahu bahwa dia nggak punya apa-apa, ngapain mau selingkuh dengan orang yang kere, ini contoh ya. Jadi ya dia mau kembali ke kamu. Saya lihat di sini ada beberapa yang kasihan ya, tetapi ya ingin tenang, jadi berani untuk menolak. Kalaupun mungkin kamu menerimanya kembali, saya lihat memang sudah nggak ada cinta, cuman karena kasihan aja. Ya, tetapi memang energinya yang paling besar ini adalah di mana kamu menolak. Apalagi kalau orang temperamen, orang tukang selingkuh, ujung-ujungnya kamu dapat penyakit. Ya, sudah dapat penyakit hati, penyakit fisik, ya, entah mungkin penyakit kelamin ataupun apapun, karena ya dia sembarang-sembarang ya jajan di luar. Nah ini hati-hati. Kalau kamu mengizinkan orang toksik, ya siap-siap kamu tersakiti secara fisik dan mental. Ya itu kembali lagi ke kamu, karena ada beberapa yang memang saya lihat membatasi, tidak menginginkan dia kembali masuk dalam hidupmu, ataupun mengizinkan dia kembali tetapi tidak terlalu cinta. Nah itu kan percuma saja juga ya, kembali tapi tidak cinta ngapain gitu. Ya, tetapi memang saya ambil energinya yang paling tinggi di mana kamu menolak. Ya saya ambil energi tinggi aja. Kalaupun mungkin kondisinya kamu menerima dia, ya berarti energimu dibawa. Karena memang ada juga yang menerima kembali ya dengan karena kasihan, bukan karena cinta gitu. Ya karena kasihan gitu. Ya cintanya masih ada, tapi
lebih besar kasihan. Tetapi ada beberapa yang nggak kasihan-kasihan. Saya kasihan dirimu atau saya kasihan diriku. Jadi saya harus fokus pada diriku. Saya nggak mau tersakiti. Saya tidak mau berkorban untuk orang yang hanya menyakitiku. Nah ini ya, jadi mau ingin kehidupan yang tenang, kehidupan yang waras, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang lebih kaya. Karena kamu ngerasa bahwa orang ini membawa kemiskinan buatku tuh. Di sini ada Ice of Wands di mana energinya panas kalau bersamaku, ribut aja, kere lagi ya, tambah virus untuk buat saya sakit dan kere ya, karena energi tidak bahagia ya. Jadi konsentrasi buyar ataupun rezeki seret karena kondisi energi bertolak belakang. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana dulu saya kaya bersama dia kok saya miskin ya. Miskin dalam artian rezeki seret ya. Oh energinya nggak bagus, makanya saya tolak kamu. Dan ada beberapa seperti gitu, dimana oke, saya harus menenangkan diriku, menaikkan vibrasiku supaya saya menarik kelimpahan rezeki. Nah ini kamu ada beberapa yang akhirnya memilih untuk sendiri ketimbang dengan cinta-cintaan tapi berdrama, ujung-ujungnya miskin. Nah ini ya. Jadi bukan berarti kamu sombong ataupun apa, tidak, tetapi itu yang kamu pelajari dari kehidupan, dimana yang harus bertanggung jawab atas diriku adalah diriku, yang bisa melindungi diriku adalah diriku, bukan orang lain. Yang mana dulu kamu berharap dia yang melindungimu, tapi dia malah mencampakkanmu, menjatuhkanmu, membuangmu ya. Jadi kamu sekarang tidak ada percaya cinta, dimana kamu hanya bisa percaya bahwa cinta tulus sejati itu adalah diriku sendiri ya. Kamu tidak mau tertipu lagi dengan kata I love you ataupun apapun, karena kamu tahu bahwa cinta itu sesaat, I love you mu sesaat, bukan abadi. Dan diriku, dimana aku mencintai diriku, adalah dimana cinta abadi dari diriku untuk diriku ya. Jadi kamu tidak mengizinkan dia kembali untuk membuatmu terluka ya. Apalagi kalau kamu memorimu ingat terus nih apa yang pernah dilakukan ya, kamu ingat-ingat kembali, itu bikin pusing ya. Mendingan kamu jauh. Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak mau datang kamu masuk dalam hidupku untuk feedback kembali kesalahan-kesalahanmu, sakit hatimu yang saya ingat-ingat. Akhirnya hidupku ruwet, mumet, stres. Saya mau lebih ke bahagia, dimana kamu menjadi power untuk dirimu, memberikan perlindungan untuk dirimu. Bukan sombong, bukan arogan, tetapi itu adalah sisi ketegasan yang mana kamu ingin dicintai dan mencintai. Walaupun ada beberapa yang mungkin kondisinya ingin datang orang baru, tetapi kamu lebih teman-teman aja deh gitu ya. Ada beberapa seperti gitu, yang mana kita berteman aja, nggak usah pacar-pacar ya, tetapi teman rasa pacar gitu, nyaman. Yang penting saya bahagia, kamu bahagia gitu ya. Tapi jangan berharap saya mau datang masuk dalam hidupmu untuk menikah apa, enggak. Karena lebih ingin ke pertemanan yang sehat dan hubungan yang sehat. Seperti gitu. Oke, jadi itu yang saya lihat ya untuk koneksi dirimu ya, dimana dirinya ingin kembali padamu tetapi kamu menolak ya, karena kamu tidak mau tersakiti lagi karena tindakan dan ucapannya. Oke, semoga resonate ya. Dan kita lihat lagi untuk koneksi inisial dan zodiaknya dirinya yang terkoneksi dalam readingan ini, dimana saya mulai dulu dari koneksi inisialnya, dimana kamu terkoneksi dengan ada huruf V, ada huruf D, J, maaf, H, P, I, O, N, Q, G, F, L, E, C, Y, B, S, X, A, dan R. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Saya sudah menarik energi zodiak juga di sini, dimana kamu terkoneksi dengan bintang Cancer, ada Gemini, ada bintang Virgo, Leo, Capricorn, Aries, Aquarius,
Scorpio, dan Pisces. Jadi ini yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semua ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Bye-bye.